Tirmizinya riwayat dari Huzaifah. Ya, jadi Nabi bersabda, demi Allah diriku dalam kekuasaannya. Ya, sungguh kamu amar ma'ruf nahi munkar, bagus. Atau pilihan yang kedua, kalau kamu nggak mau amar ma'ruf nahi munkar, nanti Allah akan kirimkan kepada kamu siksaan. Bahkan nanti doa-doa kamu tidak akan diterima. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun. Ini hadis hasan. Wa rawaina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dan Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah bi asanida sahihatin, dengan sanad-sanadnya yang sahih. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang riwayat ini datang dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, innakum taqra'una hazil ayata, sesungguhnya kamu telah membaca ayat ini. Mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai segenap orang yang beriman, alaikum anfusakum, jaga diri kamu, la yadurrukum, tidak akan memberikan bahaya kepada kamu, man dhalla, orang-orang yang sesat, idza tadaitum, apabila kamu sudah diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah. Itu begitu, Pak. Jadi kalau kita sudah dikasih petunjuk hidayah sama Allah, tidak akan bahaya ya siapapun yang akan menyesatkan. Ya, nggak akan bahaya. Orang-orang yang sesat mengganggu, ya memberikan ya ancaman dan lain-lain sebagainya. La yadurrukum, itu tidak bahaya apa-apa buat diri kamu selama Allah telah memberikan hidayah, petunjuk kepada kamu. Nah itu, jadi kita nggak usah takut kalau dalam menyebarkan kebaikan. Ya, jadi nggak usah takut. Kenapa? Selama Allah sudah memberikan hidayah kepada kamu, tidak akan bahaya apa-apa. La yadurrukum. Tuh, siapapun yang ingin mengganggu orang-orang yang sesat, orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan, ya durhaka kepada Allah, ingin mengganggu, itu tidak akan bahaya. Kenapa? Karena orang-orang itu sudah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat surah Al-Maidah ayat 105. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa iza ra'au az-zalima falam ya'khudhu ala yadayhi awsaka ayya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Sesungguhnya ya manusia apabila mereka melihat ada orang zalim, tapi mereka tidak mau merubah dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dicuek-cuek aja. Yang penting hidupnya dia bahagia, dia senang. Ya ada orang melakukan kezaliman, dilihat tuh. Ya orang melakukan kezaliman, dia diam saja, enggak ambil peduli. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadis ini? Ausyaka ayya ummahumullahu bi'iqabin minhu. Nanti Allah akan memberikan siksaan secara merata kepada mereka. Tuh, jadi nanti iqab, azab akan diberikan kepada mereka secara umum. Jadi bukan hanya yang berbuat dosa saja, tetapi semuanya. Bukan hanya orang yang zalim saja, tetapi akibatnya semuanya kena. Tuh, makanya nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita punya penguasa yang zalim. Kalau penguasa yang zalim kita miliki, sebenarnya kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Kenapa bisa begitu? Nah, karena mungkin kita melakukan dosa-dosa. Ya, kita amar ma'ruf enggak, nahi munkar enggak, cuek saja. Ya, akhirnya nanti Allah kirimin pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, kalau ada pemimpin yang zalim, yang susah siapa? Semuanya. Tuh. Makanya kalau ada pemimpin zalim, sebenarnya bukan pemimpin yang zalim yang harus kita salahin. Kita semestinya kita introspeksi, kenapa bisa begini? Nah, karena kesalahan kita sendiri. Kita banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, cuek, kagak mau amar ma'ruf nahi munkar.
Nah itu orang yang jauh dari ulama aja begitu. Ya, jadi di akhir zaman nanti banyak orang yang jauh dari ulama, dari fuqaha, dari para habaib. Mereka udah saling benci, apalagi sudah menanamkan benih-benih permusuhan antara ulama, habaib dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau udah terjadi seperti ini, fitnah akan ya turun. Nah, itu bahaya. Makanya Bapak, Saudara, kita jangan sampai itu masuk ke ranah-ranah yang begitu. Sekarang kan lagi rame terus. Enggak selesai-selesai, makin kemarin makin ramai. Ya, masalah-masalah seperti itu. Sementara kita sebagai orang-orang yang awam lah terkait dengan nasab, masalah apa, udah dah kita nggak usah nyampur-nyampur ke situ. Yang penting orang-orang tua yang ngajarin, kita disuruh hormat sama orang-orang yang solih. Siapapun dia, apakah dia ulama, dia habaib, dia orang solih, apakah dia keturunan Rasulullah, bukan keturunan Rasulullah, selama dia orang baik, kita disuruh apa? Hormatin, takzim, udah begitu aja. Ya, kita nggak perlu nyari-nyari. Ya, apakah dia putus gak sih nasabnya? Kita kagak paham, kita orang awam. Nah, seperti itu. Kita orang awam dah. Yang penting kita disuruh menghormati, takzim, memuliakan, jangan mencaci maki. Yang rugi kita sendiri. Ya, masalah di Indonesia begitu banyak. Masalah habaib sama ulama yang lagi diperbincangan terus. Kan sayang. Nah, seperti itu. Jadi takutnya nanti Allah akan mengirimkan siksaan secara umum, secara merata. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita sudah nggak usah ngurusin yang seperti itu. Ya, jadi kalau bicara, wah nggak banyak banget dah. Pendapat dia begini, pendapat dia begitu. Puyeng, kita puyeng. Ya, begitu. Ini pendapatnya ini begini, ini pendapatnya ini begini. Puyeng udah Pak. Ya, lebih bagus kita husnuzon aja udah. Ya, apapun yang terjadi kita disuruh menghormati orang-orang yang baik, terlepas dia sebagai zuriyah Rasul ataukah bukan zuriyah Rasul. Tuh, apalagi kalau dia zuriyah Rasul beneran, kalau seandainya kagak putus nasabnya jadi zuriyah Rasul, kita mencaci maki, lah bahaya lagi. Tapi kalau seandainya dia putus dari zuriyah Rasul, kita menghormati, salah nggak? Kagak salah. Ya, nggak ada salahnya. Nah udah, pokoknya kita hormatin aja. Terlepas dia putus atau enggak dari nasab, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kagak ngurusin seperti itu. Ya, sebab kan baru-baru aja sekarang. Dulu nggak ada yang ngomong-ngomong begitu. Ya, sekarang. Nah, ini artinya apa? Fitnah lagi merajalela. Jadi kita harus lihat begitu dah tuh. Ya, ini mungkin lagi fitnah, kita lagi diuji. Umat Islam Indonesia lagi diuji. Nah, ini introspeksi. Mungkin selama ini kita banyak berbuat dosa maksiat. Tuh, seperti itu. Nah, jadi kita nggak usah nyalain orang, tapi kembalikan kepada diri kita masing-masing. Wa rawaina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmizi, wa ghairihima, dan lain daripada Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmizi. An Abi Sa'idin, riwayat ini dari Abi Sa'id, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi Muhammad bersabda, Abdul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin. Ya, jihad yang paling abdul yaitu mengucapkan satu kalimat yang isinya keadilan, di mana di depan penguasa yang zalim. Qala Tirmizi, ya berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun, ini hadisnya hasan. Qultu, aku berkomentar, kata Imam Nawawi, wal ahadisu fil babi asharu min antuzkara, hadis-hadis di dalam bab ini lebih masyhur daripada yang disebutkan. Wahazil ayatul karimatu, dan ayat-ayat yang mulia ini mimma yaltaru biha kasirun, termasuk dari bagian kebanyakan manusia, ya kebanyakan minal jahilin, kebanyakan daripada orang-orang yang jahil itu tertipu. Wa yahmilunaha ala ghairi wajha, dan mereka membawanya atas jalan yang lainnya, tidak sesuai dengan jalannya. Balis sawabu, akan tetapi yang benar, ini kata Imam Nawawi, yang benar bagaimana? Fi maknaha, pada maknanya, annakum iza fa'altum, sesungguhnya kamu apabila kamu melakukan ma umirtum, dari apa yang diperintahkan kepada kamu, bihi dengan ma, fala yadurrukum
dolalatu man dolal, maka jangan sampai ya membahayakan akan kamu oleh kesesatan orang yang sesat. Fala yadurrukum dolalatu man dolal. Wa min jumlati ma umiru bihi, dan wa min jumlati ma umiru bihi, dan dari jumlah apa yang diperintahkan mereka dengannya, al-amru bil ma'ruf atau al-amru bil ma'ruf. Jadi mubtada muakhar. Wa min jumlati ma umiru bihi, dan di antara jumlah apa yang diperintahkan kepada mereka apa? Al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, wan nahyu anil munkar, dan nahi munkar. Wal ayatu qaribatul makna, bermula ayat itu dekat maknanya. Min qaulihi ta'ala, dari firman Allah, ma 'alar rasuli illal balagh. Tidaklah diutusnya seorang rasul kecuali dia diperintahkan untuk menyampaikan. Ini hampir sama. Jadi kalau nabi disuruh amar ma'ruf nahi munkar, nah ini ma 'alar rasul illal balagh. Ya, jadi kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad disuruh amar ma'ruf nahi munkar, hampir sama dengan ayat ma 'alar rasuli illal balagh. Yang penting kita udah nyampain. Masalah orang mau nerima mau enggak, itu enggak ada urusannya Bapak Saudara. Ya, kita udah nyampain amar ma'ruf nahi munkar. Ayo kita ngajak kebaikan. Orang mau nerima, alhamdulillah. Orang menolak, itu urusan dia. Nabi kan begitu. Ya, Nabi diutus ya menyampaikan wahyu. Nabi menyampaikan itu. Nih, ya dia membawa ajaran tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, isinya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Muhammad itu utusan Allah. Cuma itu udah menyampaikan. Orang mau beriman, alhamdulillah. Orang itu tidak beriman, yaitu faktor daripada dia mungkin belum dapat hidayah. Tuh. Jadi nggak ada kewajiban kita kalau kita nyampein harus ngikutin semuanya. Lo harus begini, harus sama sama gua. Enggak bisa. Tuh, yang penting kan udah amar ma'ruf nahi munkar. Nah setelah itu terserah itu masyarakat. Yang penting itu nggak boleh putus. Di masjid-masjid, di musola-musola, di masyarakat, di mana saja. Terus selama kita masih hidup, amar ma'ruf nahi munkar, ngajak orang melakukan kebaikan, itu wajib bagi kita. Ya, begitu terus. Ya, ini wa ma 'alar rasuli ilal balag, sama nih ayat. Jadi tidaklah seorang rasul diutus oleh Allah kecuali tugasnya apa? Menyampaikan. Yang penting udah menyampaikan. Wa'lam, ketahuilah, annal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar lahu syurutun, dia punya beberapa syarat, wasifatun, dan beberapa sifat ma'rufatun yang sudah dikenal. Laisa hadza maudi'u bastiha, di sini bukan tempatnya untuk memperluas. Ya, jadi syarat-syaratnya apa, sifat-sifatnya apa dalam amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kata Imam Nawawi, di sini bukan tempatnya untuk memperluas itu semuanya. Wa ahsanu madzanniha, dan yang paling bagus ya madzanniha, tempat dugaannya itu di mana? Ya, Ihya Ulumuddin. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, buah karya daripada Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ya, bahkan Ihya Ulumuddin itu ada ringkasannya, namanya Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Tuh. Jadi kalau kita baca Ihya kelamaan kan terlalu tebel, ya gitu. Jadi ada kitab yang ringkas, nanti kita baca insya Allah Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ya sama di kitabnya segini nih tipisnya. Ya, tapi kalau Ihya-nya ya cukup ya luas. Ya, jadi nanti Ihya Ulumuddin ada ringkasannya, namanya Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Wa qad awdahtu muhimmatiha, dan sungguh saya sudah menjelaskan pentingnya ya itu semuanya. Fi syarhi Muslimin, dalam syarah Muslim. Wa billahi taufiqu, dan hanya kepada Allah ya taufik kita minta. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnait 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.